Gaya hidup glamor, mobil mahal, dan segala kemewahan sangat erat kaitannya dengan Hollywood. Tapi semewah apapun gaya hidup para bintang ini, selalu ada sisi lain dari kehidupan mereka. Rahasia yang disembunyikan industri perfilman terkadang sungguh di luar dugaan. Tapi aku bisa membeberkan beberapa sisi gelap dunia hiburan untukmu. Kita mulai saja. Tom Cruise punya senjata rahasia yang membantunya melakukan semua aksi-aksi menakjubkan tanpa pemeran pengganti. Ternyata, itu semua berkat celana G-stringnya. Tom Cruise mengenakan tong agar tetap fleksibel dan tidak terganggu saat dia menghadapi penjahat, melompat dari pesawat, dan melakukan semua adegan aksi yang gila. Jika memang berhasil untuknya, itu bagus. Pada akhir karirnya, Marlon Brando mengambil pendekatan yang santai untuk menghafal dialognya. Dia dikenal suka mengintip kartu isyarat yang disembunyikan di sekitar lokasi syuting, seperti saat dia menulis dialognya di bagian belakang popok bayi Superman. Dan dalam The Godfather, ia menempelkan dialognya di dada aktor lain, dan bahkan mungkin menggunakan seekor kucing untuk menyembunyikan kartu isyarat selama adegan yang tak terlupakan. Ingin buang air secara tiba-tiba bisa mengacaukan rencana siapapun. Hal ini bisa sangat tidak nyaman jika kamu seorang aktor yang harus melakukan adegan berbahaya. Tanyakan saja pada Harrison Ford. Dia sedang sakit saat syuting Raiders of the Lost Ark. Karena harus bolak-balik ke kamar mandi, dia tidak bisa melakukan adegan pertarungan pedang. Itu butuh banyak waktu tanpa istirahat. Sebagai gantinya, kita mendapatkan momen mengagumkan di mana Indy menembak pendekar pedang. Singa pengecut dalam The Wizard of Oz mengenakan bulu singa asli. Kostum itu bukan main-main, sangat berat dan tidak nyaman. Dan penyihir jahat dari barat tidak hanya mengenakan riasan wanita tua, tapi mengenakan riasan hijau berbahan dasar tembaga yang sangat beracun. Setelah dirias, Margaret Hamilton bahkan tidak bisa makan dan hanya bisa minum dengan sedotan. Sutradara The Exorcist, William Friedkin, sangat suka mendapat reaksi sungguhan dari para pemerannya. Dia sering mengeluarkan senapan dan menembakkan peluru tiba-tiba, membuat para aktornya ketakutan. Dia hanya ingin melihat ketakutan yang nyata. Sungguh dedikasi yang besar untuk membuat film menyeramkan, bukan? Lebah-lebah dalam Candyman itu asli loh. Tony Todd yang malang harus menghadapi lebah-lebah yang berdengung selama adegan di mana mereka keluar dari mulutnya. Untuk merekam adegan menyeramkan ini, mereka menggunakan 500 lebah untuk mengisi mulutnya. Lebah-lebah itu baru berumur 12 hari, jadi sengatannya tidak terlalu kuat. Selain itu, Tony dilumuri feromon khusus, sehingga lebah-lebah itu mengira dia adalah ratu lebah. Bahkan dengan semua perlindungan itu, dia disengat 23 kali. Tapi dia menerima bayaran ekstra untuk setiap sengatan. Dalam film Casablanca, mereka menggunakan perspektif paksa untuk adegan bandara yang ikonis. Tapi itu tidak difilmkan di luar seperti yang terlihat. Tidak mungkin mereka bisa memasukkan pesawat sungguhan ke dalam ruangan. Jadi mereka menciptakan model pesawat kayu kecil dan mempekerjakan orang-orang kecil sebagai figuran agar membuatnya terlihat seukuran aslinya. Dengan bantuan kabut dan fokus lembut, ilusi itu pun lengkap. Humphrey Bogart mengenakan hak pada sepatunya agar berdiri lebih tinggi dari Ingrid Bergman dalam Casablanca. Dia sedikit tidak percaya diri dengan tinggi badannya karena Bergman 1 inci lebih tinggi darinya. Kamu mungkin berpikir ini bukan masalah besar, tapi Bergman mengenakan sepatu hak tinggi dalam film tersebut dan dia jauh lebih tinggi dari Bogart dalam beberapa adegan. Jadi Bogart harus mengenakan sepatu platform besar ini untuk mengimbanginya. Isla Fisher nyaris celaka saat syuting aksi untuk Now You See Me. Dia terjebak di dalam tangki air saat dirantai dan hampir tenggelam. Seharusnya ada tombol darurat untuk mengosongkan air, tapi dia tidak bisa meraihnya karena terjerat rantai. Lebih parahnya lagi, tidak ada yang menyadari dia berada dalam bahaya karena mengira dia hanya berakting. Untungnya, dia bisa membebaskan diri dan akhirnya mengaktifkan saklar tepat pada waktunya. Tim pemasaran The Blair Witch Project berusaha keras untuk mengelabui orang agar mengira ini film dokumenter asli. Film-film rekaman yang ditemukan adalah fiksi, tapi dibuat seolah itu film dokumenter asli yang direkam oleh para tokohnya. The Blair Witch Project adalah salah satu yang pertama dari jenisnya. Film ini berkisah tentang 3 mahasiswa yang coba membuat film dokumenter tentang penyihir di Maryland. Hal-hal menjadi gila di hutan, dan pada akhir film, mereka menghilang, hanya menyisakan rekaman mereka. Kampanye pemasarannya begitu gencar dengan laporan dan poster palsu, sehingga beberapa orang mengira para aktornya benar-benar menghilang. Pembuat film harus selalu kreatif ketika menampilkan kendaraan dan perangkat yang sebenarnya tidak ada. Ambil contoh semua alat peraga yang keren dalam Star Wars The Rise of Skywalker.
Sebagian ledakan dalam film ini tampak seperti mikrofon gema jadul yang biasa kita mainkan sewaktu kecil. Para spesialis properti hanya menggunakan bagian atas mainan dan mengecatnya dengan cat semprot untuk mendapatkan hasil yang terlihat alami. Kostum Batman Michael Keaton dalam Batman Returns memiliki fitur yang sangat keren. Sepatu bootsnya adalah sepatu Nike Jordan 6 yang dimodifikasi, dicat hitam dan dilengkapi pelindung tulang kering. Dan mereka tetap mempertahankan sol asli dengan logo Jumpman. Tahukah kamu bahwa Janet Leigh, aktris yang memerankan Marion Crane dalam film Psycho, sangat ketakutan dengan adegan mandi karakternya, sehingga dia menghindarinya mandi dengan shower? Ya, dia hanya mandi di bak setelah itu. Jika benar-benar harus menggunakan shower, dia memastikan setiap pintu keluarnya tertutup rapat dan terus mengawasi pintu sepanjang waktu. Itu sungguh wajar. Adegan itu memang menegangkan. Tahukah kamu, dalam film Titanic, Jack melakukan kesalahan dan menyuruh Rose untuk bersantai di tempat tidur dan bukan di sofa ketika dia membuat sketsa dirinya. Ternyata, Leonardo DiCaprio salah ucap dan lanjut saja. Sutradara James Cameron menganggapnya lucu dan menampilkannya dalam versi akhirnya. Wah, dasar Leo. Jadwal syuting Henry Cavill untuk Justice League dan Mission Impossible 6 berbenturan dan Paramount melarangnya mencukur kumis tebalnya. Warner Brothers harus mengeluarkan dana sebesar $25 juta untuk CGI agar menghilangkan kumisnya dari film. Bisa kamu bayangkan kepanikan tim efek khusus karena ini? Dalam film Spider-Man tahun 2002, butuh 156 kali percobaan untuk mendapatkan adegan yang tampaknya tidak berbahaya. Peter Parker yang diperankan Tobey Maguire menyelamatkan Mary Jane yang terpeleset di kantin sekolah. Makan siangnya berterbangan, tapi Spider-Man menyelamatkannya dan menangkap semua yang ada di nampannya. Dan ini penting, tidak ada CGI yang digunakan. Semuanya adalah hasil usaha Maguire. Kirsten Dunst menegaskan tidak ada trik, hanya kemampuan Maguire yang mengesankan. Dan mungkin sedikit bantuan dari nampan yang ditempelkan ke tangannya. Ketika Alan Rickman melakukan adegan jatuh dari Nakatomi Plaza dalam film Die Hard, dia ditipu oleh koordinator pemeran pengganti. Bayangkan ini, Hans dijatuhkan dari puncak Nakatomi, yang sebenarnya gedung Fox di Century City, California. Rickman melakukan sendiri aksi tersebut, tapi disinilah letak menariknya, dia dikerjai. Koordinator pemeran pengganti itu menahannya dengan tali dan mengatakan ia akan melepaskan pada hitungan ketiga. Tapi malah melepaskannya pada hitungan pertama. Jadi raut ketakutan di wajah Hans benar-benar nyata. Rickman terguncang, seperti yang diinginkan Picherne. Rickman bahkan mengakui dia tidak ingat hitungan mundurnya, tapi dia jelas merasakan adrenalin saat melakukan aksi tersebut. Jim Carrey tidak hanya berakting sebagai Grinch, dia benar-benar berubah menjadi karakter muram itu dengan semua riasan dan prostetiknya. Begitu intensnya di lokasi syuting, sampai-sampai penata rias efek khusus harus menemui spesialis kejiwaan setelah bekerja dengannya. Nah, itulah yang dinamakan method acting. Sekian.